Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi ala salasi darajatin. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang hamba di dalam agamanya itu ada 3 tingkatan. Imma salimun. Tingkatan pertama dinamakan orang-orang yang selamat. Siapa mereka orang-orang yang selamat? Wahwal muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mengerjakan semua fardu-fardu dan meninggalkan segala macam kemaksiatan. Jadi tingkatan pertama dalam kitab beragama itu ada yang dinamakan orang-orang yang selamat, yaitu orang-orang yang mengerjakan setiap fardu-fardu, setiap kefarduan dikerjakan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabihu, tingkatnya yang kedua yaitu orang-orang yang beruntung. Siapa mereka orang-orang yang beruntung? Wa huwal mutatawwi'u bil qurbati wan nawafili. Yaitu orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mengerjakan sunnah-sunnah. Setelah yang fardu-fardu dikerjakan, kemudian yang dilarang atau kemaksiatan-kemaksiatan ditinggalkan, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang disunahkan. Maka ini adalah orang yang beruntung. Au khasirun, atau tingkatan yang ketiga di dalam kitab beragama, ada kalanya orang disebut sebagai orang yang merugi. Siapa itu orang yang merugi? Wa huwal muqassiru ngane lawazim. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang sembrono. Sembrono itu ya meremehkan terhadap segala macam ibadah. Jangankan yang sunah-sunah, yang fardu aja ditinggalkan. Itulah orang yang merugi. Jadi dalam kitab beragama ini, kalau menurut kitab Bidayatul Hidayah ini, bahwa orang yang beragama atau kita ini di dalam beragama itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu namanya orang-orang yang selamat, yaitu orang-orang yang mengerjakan yang difardukan dan meninggalkan yang dilarang atau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung ini adalah orang-orang yang fardu-fardu dikerjakan, yang diwajibkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan, kemudian mengerjakan yang disunahkan atau mengerjakan sunnah-sunnah. Maka ini orang sudah selamat plus beruntung. Sedangkan tingkatan yang ketiga yaitu orang yang merugi. Orang yang merugi itu adalah orang yang sembrono, orang yang menyepelekan terhadap ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengerjakan yang sunnah, yang fardu-fardu aja
ditinggalkan. Inilah orang yang merugi. Fa'ilam takdir, maka jika engkau tidak mampu antakuna robihan, untuk menjadi orang yang beruntung, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu antakuna saliman, untuk menjadi orang yang selamat saja. Kalau kita nggak sanggup jadi orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan fardu-fardu dan juga sunah-sunah, maka kita jadilah orang yang tingkatan pertama saja, yaitu orang-orang yang hanya mengerjakan fardu-fardu dan meninggalkan larangan-larangan. Walaupun ibaratnya yang sunah-sunah tidak dikerjakan, tapi itu cukup untuk menjadikan kita ini selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang fardu-fardu atau yang wajib-wajib itu sudah kita kerjakan. Tapi syukur-syukur bisa menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau tidak sanggup, tidak mau, tidak mampu menjadi orang yang tingkatan selamat dan beruntung, maka jadilah orang yang selamat. Wa iyyaka summa iyyaka antakuna khasiron, dan takullah kamu untuk menjadi orang yang merugi. Nah, jadi penjelasannya adalah kalau kita nggak mampu untuk menjadi orang yang beruntung, yang mengerjakan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, kemudian meninggalkan yang dilarang, dan juga mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka jadilah kamu orang yang selamat, yaitu orang yang mengerjakan yang fardu-fardu dan meninggalkan yang dilarang. Yang paling penting jangan sampai kita semua menjadi orang yang merugi, yaitu jangankan yang sunnah-sunnah, yang fardu saja tidak dikerjakan. Jangankan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah fardu saja tidak dikerjakan. Itu namanya orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik.